Ada kalanya kita action, ada kalanya kita berhenti, ada kalanya kita wait and see, ada kalanya kita menyamakan visi, membuat strategi, menempatkan diri di mana, masing-masing ada di mana, supaya peran semua anggota, semua orang ini bisa menjalankan fungsinya masing-masing dengan sebaik-baiknya, sehingga hasilnya untuk kebersamaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman malam ini sehat semuanya ya. Di sini hujan. Dari tadi sebenarnya mau ngonten dari habis maghrib, tapi karena hujan terus sehingga saya tunda dulu karena merosok, hujannya deras banget. Terakhir saya ngonten dan bersamaan dengan hujan, suaranya sangat berisik ya. Oke, saya nggak akan lama-lama karena jam 9 tepat dan ini kurang 10 menit saya ada meeting ya. Jadi nanti saya hanya sebentar ini untuk ngomong di sini ya. Saya pengen mengawali omongan saya dengan sebuah kalimat bahwa setiap kegiatan, setiap peristiwa, setiap perjalanan kehidupan itu ada kalanya bergerak, ada kalanya diam, ada kalanya action, ada kalanya istirahat, ada kalanya fight, ada kalanya wait. Kalau singa, nah ini singa saja, itu hewan ya, hewan buas ketika ingin menangkap prey itu mangsa ya, ketika akan menangkap mangsa, seni dalam berburu mereka adalah merunduk, mendekati sasaran secara diam-diam dan sangat hati-hati, bahkan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak ada suara kakinya ketika menapak di tanah, tidak berisik, tidak kena sesuatu yang membuat suara gaduh ya. Terus mendekat sampai sedekat mungkin dalam penyamaran ya, radius yang sudah memungkinkan untuk menangkap, tapi masih tersembunyi, masih terkamuflase oleh lingkungan. Ini macan ya, ini macan atau singa atau binatang buas, kucing besar biasanya melakukan itu. Setelah sampai pada tempat di mana dia harus start untuk action, dia pasti akan berhenti dulu. Dia pasti akan mengintai dalam waktu yang cukup, menata nafas, menata start ini ditata sedemikian rupa supaya ketika dia benar-benar start action itu prey-nya akan benar-benar tidak menyadari, sehingga dia pada detik terakhir dia kaget dan sudah ditangkap. Tuh, ini binatang yang tidak memiliki keistimewaan akal pikiran seperti kita. Bagaimana dengan kita? Tentu manusia yang memiliki kemampuan yang jauh di atas binatang. Karena kalau dalam bahasa Arab itu al-insan itu hayawanun natiq ya. Hewan yang bisa ngomong. Ya, tapi natiq itu tidak hanya ngomong, karena
kalau ngomong itu hewan juga ngomong ya. Tok 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 tok. Nah, itu juga ayam bisa ngomong ya. Tapi maksudnya natik adalah berbicara dengan bahasa yang jelas, yang dimengerti antar individu. Nah, jadi natik itu seperti itu, yang menggunakan otak, menggunakan pikiran, menggunakan segala kemampuan logika yang dikaruniai Tuhan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Nah, itu hayawanun natik. Nah, sebagai hayawanun natik, sebagai manusia, kita tentu bisa membuat sesuatu yang lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh kucing besar itu. Kucing kecil juga begitu. Dia ketika mencari tikus, dia juga mengendap-endap. Dia sebelum action dia wait and see ya. Nah, kita menyebutnya wait and see. Nah, maka kita dalam melakukan satu kegiatan, dalam menjalankan misi ya, kita tentu tidak terus-menerus action ya, pasti ada wait and see-nya, ada pasang strateginya, ada bagaimana mengelola tim supaya bisa masing-masing berperan di tempat masing-masing ya. Seperti singa itu kalau berburu ada yang memang melakukan sergapan, ada yang menjaga di area yang lain untuk menangkapnya dan lain sebagainya. Ada peran-peran masing-masing yang nggak tahu mereka kapan rapatnya gitu. Kapan rapatnya? Bisa jadi nggak pernah rapat, tapi bisa menempatkan diri dengan begitu luar biasa. Bahkan hewan atau prey atau mangsa yang akan dituju itu juga mereka bersepakat. Ini hewan ini nanti yang bisa ditangkap bareng-bareng. Nggak tahu itu gimana mereka menyatukan visi, berkonsolidasi ya. Kita manusia, kita mesti lebih canggih dari itu, mesti lebih hebat daripada kucing besar ya. Karena apa? Karena kita mempunyai kemampuan logika yang jauh, yang itu tidak dikaruniakan oleh Tuhan kepada mereka. Kemampuan akal pikir, kemampuan berbicara, berkomunikasi, membangun tim, manage sumber daya gitu ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi saya dengan obrolan ini saya ingin menyampaikan bahwa jangan kemudian kita berharap setiap saat kita itu action. Ya ada actionnya, ya ada bikin strateginya, ya ada rapatnya, ya ada Zoom meetingnya, ada ngobrolnya, ada meetingnya, ada wait-nya, ada tunggu, tiarap, ada pokoknya semua harus diperhitungkan ya, supaya semua yang kita misi yang kita hadapi, misi yang kita emban ya, semua yang ingin kita capai itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Itu saja, dan mudah-mudahan semuanya bisa menempatkan diri di tempat masing-masing seperti ketika singa menyergap mangsa ya. Kita berharap kita semuanya bisa berada di perannya masing-masing, di tempatnya masing-masing, berperan sesuai dengan fungsi dari masing-masing, supaya tidak saling merasa paling berjasa. Itu semua singa itu ya, kalau ngambil mangsa, menyergap mangsa, kemudian berhasil, kemudian mereka makan bareng-bareng, nggak ada satu yang merasa punya panggung
Yang punya panggung adalah singanya, ya. Kepala kelompoknya, ya. Biasanya singa yang paling gede, ya, yang punya banyak rambut, ya, yang sudah senior, yang sudah memang semuanya berada di dalam lindungannya. Biasanya paling gede, paling powerful dan pejantan, ya, biasanya, karena singa itu kalau mencari mangsa biasanya yang betina-betina tuh yang cari mangsa, nanti yang makan singa jantannya yang dikasih porsi lebih banyak. Tapi semua yang berperan di dalam menyergap mangsa, ketika makan mereka bareng-bareng, ya. Kita juga seperti itu. Manusia seharusnya satu tim, satu kelompok, satu komunitas seharusnya juga bisa seperti itu, dan harusnya lebih baik. Terima kasih dan selamat malam. Mudah-mudahan semuanya selalu berpikir positif dan sehat selalu.